Perlengkapan tempur Korps Marinir TNI Angkatan Laut masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari segi alutsista dan persenjataan. Hingga kini, sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista tua peninggalan era Soviet masih diandalkan. Di tengah tuntutan tugas yang tinggi, kondisi ini jelas menjadi tantangan besar bagi Korps Marinir untuk tetap mampu menjalankan misinya secara efektif, baik di dalam negeri maupun dalam konteks operasi gabungan internasional. Namun, ada kabar baik baru-baru ini ketika Indonesia dilaporkan telah mengajukan proposal pembelian persenjataan ke Rusia. Vladimir Bulavin, Kepala Komite Dewan Federasi Rusia untuk Pertahanan dan Keamanan mengonfirmasi penerimaan resmi permohonan tersebut. Meskipun demikian, rincian mengenai alutsista dan persenjataan yang diajukan dalam proposal ini masih dirahasiakan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperbarui kekuatan tempur marinir. Analis militer Indonesia, Bapak Khairul Fahmi memperkirakan jika Indonesia cenderung memilih peralatan yang tidak menimbulkan sensitivitas politik. Di tengah situasi geopolitik yang kompleks, Indonesia kemungkinan besar fokus pada pembelian kendaraan tempur, helikopter utilitas, simulator, dan sistem pertahanan udara jarak pendek. Pilihan ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan memesan jet tempur ataupun rudal tingkat tinggi yang dapat memicu reaksi dari kekuatan global tertentu. Langkah hati-hati dalam pembelian alutsista ini merupakan strategi penting bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan diplomatik. Rusia dikenal memiliki banyak teknologi canggih, tetapi hubungan Jakarta dengan negara-negara barat juga menjadi pertimbangan. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat Korps Marinir tanpa memicu eskalasi ketegangan geopolitik yang diinginkan. Peremajaan alutsista marinir TNI Angkatan Laut tentu sangat mendesak, mengingat kebutuhan untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang terus berkembang. Jika berhasil, pengadaan ini dapat meningkatkan daya tempur dan fleksibilitas marinir dalam berbagai misi mulai dari pengamanan wilayah hingga operasi amfibi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kekuatan pertahanan secara bertahap. Kedepannya, pembaruan alutsista harus menjadi prioritas keberlanjutan untuk memastikan Korps Marinir tetap relevan dalam menjaga kedaulatan negara. Selain pembelian dari Rusia, Indonesia juga harus menjajaki peluang kerjasama teknologi pertahanan untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri sendiri. Dengan strategi ini, Marinir dapat menjadi kekuatan tempur modern yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Langkah pembelian alutsista dari Rusia menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas sumber daya pertahanannya tanpa terlalu bergantung pada satu negara pemasok. Diversifikasi mitra pertahanan ini memungkinkan Indonesia memiliki lebih banyak opsi dalam memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan strategisnya. Selain itu, kerjasama ini dapat mencakup transfer teknologi dan pelatihan yang akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kemampuan TNI Angkatan Laut, khususnya bagi Korps Marinir. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Indonesia yang telah membeli alutsista dari Rusia? Sampaikan komentar kalian di bawah.